Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan melaksanakan ibadah keluarga secara live streaming pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala alam. Ayo bernyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala alam. Ayo bernyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji dan yang kami sembah dan kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena dari hari-hari dalam suka maupun dalam duka, Tuhan selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada malam hari ini kami boleh memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kuduskanlah ibadah kami ini. Ibadah keluarga ini hanya terjadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Mazmur dengan berbalasan. Dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Maha Kasih
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami di dalam dan melalui kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup beriman kami. Tuhan ampuni dosa dan salah kami, dan inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat 15. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15 menyatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesi Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca perikop bacaan kita pada malam hari ini, maka ada hal penting yang mesti kita ingat. Cerita dalam kitab Bilangan pasal 13. Di sana kita melihat, menemukan, kita membaca bahwa pada waktu itu Musa mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang akan mereka tuju. Dan apa hasil yang disampaikan? Luar biasa, saudara-saudara. Tanah itu dikatakan tanah yang sangat subur. Hasil buah anggurnya melimpah. Bahkan digambarkan dalam Bilangan 13 ayat 23, satu tandan anggur itu harus dipikul oleh 2 orang. Itu artinya betapa beratnya, banyaknya buah anggur karena subur. Nah, hasil laporan kepada Musa berbeda jauh dari 10 orang yang ikut mengintai pada waktu itu. Mereka melaporkan bahwa tidak mungkin orang Israel dapat masuk ke tanah Kanaan. Karena orang-orangnya besar. Mungkin secara fisik. Gak mungkin orang Israel dapat mengalahkan orang-orang Kanaan. Nah, 10 orang memberikan laporan yang berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Bahkan digambarkan oleh 10 orang bahwa mereka seperti belalang di hadapan orang Kanaan. Sekali lagi, Yosua dan Kaleb menyampaikan berita yang menggembirakan. Artinya berita yang mereka berikan sangat positif. Mereka percaya bahwa Tuhan dapat menolong umat Israel untuk mengalahkan bangsa Kanaan. Itulah yang menjadi catatan kenapa kemudian kedua orang ini, Yosua dan Kaleb, dipakai oleh Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan dalam perjalanan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Dan itu yang kita lihat. Saudara-saudara dapat membacanya di dalam kitab Bilangan pasal 13. Lalu pada saat ini bacaan kita dari pasal 14. 45 tahun kemudian. Perhatikan dalam bacaan kita tadi. Di ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Itu yang dikatakan Kaleb. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dia berkata dalam ayat yang ke-11. Kita perhatikan. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang
dan untuk keluar masuk. Apa artinya saudara yang kekasih dalam Tuhan? Bahwa sungguh Kaleb percaya. Dia diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan. 40 tahun ketika dia diutus. Dan 45 tahun kemudian berarti 85 tahun. Kaleb mengatakan, kekuatannya waktu 40 tahun sama dengan kekuatannya ketika dia berumur 85 tahun. Dia masih mampu untuk melakukan tanggung jawabnya. Untuk berperang, bahkan mengalahkan musuh-musuhnya. Pertanyaannya bagi kita, mengapa hal itu bisa terjadi? Saudara yang kekasih, paling tidak ada beberapa alasan yang dapat kita temukan dalam bacaan kita ini. Yang pertama, ketaatan kepada Tuhan. Kaleb sejak diutus oleh Musa memperlihatkan ketaatannya yang sangat konsisten. Tidak berubah. Sejak dia dipanggil, diutus untuk menjadi pengintai. Kaleb sangat setia. Sampai dia berumur 85 tahun. Kalau hitungan usia manusia 85 tahun. Sekarang ini ada yang sudah jadi pikun. Tetapi manusia pada zaman itu tentu berbeda. Kaleb masih kuat sama seperti pada waktu dia berumur 40 tahun. Dan ini luar biasa. Ketaatannya kepada Tuhan itu yang perlu digarisbawahi. Hal itu dia katakan dalam ayat 7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. Ayat 8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, di sini menegaskan kepada kita tentang kesetiaan dari Kaleb. Ketaatannya kepada Tuhan yang mengutusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kepercayaan Kaleb. Keyakinannya atau imannya kepada Tuhan. Kaleb sungguh-sungguh percaya pada janji Tuhan. Kaleb percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti akan digenapi. Itulah yang dia katakan dalam bacaan kita pada ayat 9. Kaleb di sini sungguh-sungguh menunjukkan ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Dan dia sangat yakin apa yang Tuhan katakan kepadanya pasti akan digenapi. Kalau saudara-saudara membaca bagian bacaan kita ini, dikatakan oleh Tuhan bahwa setiap tanah yang diinjak akan menjadi milik pusakanya untuk selama-lamanya. Sehingga wajar dan sangat wajar
ketika Kaleb mengatakan dalam ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kaleb memiliki keyakinan iman yang luar biasa bahwa segala sesuatu yang dia lakukan bukan karena kekuatannya, tetapi karena kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Kesetiaan dari Kaleb menghasilkan hal indah dalam kehidupannya. Sebab selanjutnya dikatakan dia menerima dan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Di ayat 13 mengatakan, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Dan ini hal yang sangat luar biasa, saudara-saudara dalam Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan Kaleb menunjukkan bahwa dia bukan pribadi yang setengah-setengah dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Konsisten di tengah-tengah berbagai situasi yang dia hadapi. Sehingga tepat sekali kesetiaannya berbuah berkat dalam kehidupannya. Nah, karena itu di tengah-tengah situasi kehidupan yang tengah kita jalani pada saat ini, ada hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwa di tengah-tengah banyak tantangan, seringkali kita merasa bahwa kita tidak sanggup lagi. Kita tidak kuat lagi. Berbeda dengan Kaleb ketika dia berusia 85 tahun. Dia mengatakan kekuatannya waktu berusia 40 tahun sama ketika dia berusia 85 tahun. Kesetiaannya tidak berubah. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dalam perjalanan kehidupan kita sekarang ini, kita menyadari kesetiaan kita sedang diuji. Iman kita juga sedang diuji. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang harus kita hadapi. Bahkan dalam hidup keluarga, masyarakat dan bangsa, kita sedang diuji melalui pergumulan yang kita hadapi saat ini. Ketika ada dalam pergumulan, persoalan, pandemi virus corona ini, mesti kita sadar bahwa sebenarnya kita sedang diuji. Tidak jarang banyak orang menjadi putus asa karena beratnya beban pergumulan, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam seluruh segi hidup. Sehingga pertanyaan bagi kita, sanggupkah kita untuk tetap setia kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada? Sebagai keluarga,
gereja, tapi juga dalam hidup bermasyarakat. Mampukah kita untuk tetap berharap kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang berat ini? Maka belajar dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan tentang kesetiaan Kaleb yang sungguh luar biasa. Biarlah juga kita tetap konsisten dalam iman, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan yang kita imani dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia. Sebagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Kaleb, maka seperti itu juga Tuhan akan melakukannya bagi kita. Sehingga kita menghadapi kehidupan di tengah-tengah pergumulan saat ini. Kalau Kaleb berhadapan dengan persoalan-persoalan berat, tetapi dia sungguh yakin Tuhan menyertainya, maka hal itu juga yang harus menjadi keyakinan kita pada saat ini. 10 orang yang melaporkan bahwa tidak mungkin kita akan melawan orang-orang Kanaan. Mereka besar-besar. Sementara kita seperti belalang. Gak mungkin. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb memberikan kekuatan, memberikan motivasi yang luar biasa. Kita khawatir, kita takut pada wabah virus corona. Tapi ingat bahwa Tuhan kita jauh lebih besar. Bahkan dia sanggup mengendalikan pandemi ini. Itu iman kita, keyakinan kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melanjutkan kehidupan kita ini dengan tetap memiliki ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan memiliki iman yang teguh kepada janji Tuhan. Karena ketika Tuhan berjanji, dia tetap setia pada janjinya. Dan dia akan menggenapinya. Hal yang terakhir yang dikatakan adalah bahwa Kaleb selalu mengandalkan Tuhan. Hal itu kita jumpai dalam ayat yang ke-10. Dikatakan begini, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah putus-putusnya. Kaleb sadar sepenuhnya bahwa kalau dia dapat memiliki kemampuan seperti itu hanya karena Tuhan, bukan karena dirinya. Tuhan memelihara hidup Kaleb seperti yang dijanjikannya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Tentu saat ini kita belajar dari apa yang dikatakan Kaleb. Bahwa sejatinya hidup kita sepenuhnya terpelihara dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti
untuk memelihara hidup kita selaku anak-anaknya. Dan itulah 3 hal yang menjadi perenungan bagi kita. Yang Tuhan minta dari kita. Tadi yang pertama, untuk tetap taat kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi hidup yang kita alami. Dan yang kedua, tetap memiliki iman yang teguh kepada janji Tuhan. Jangan pernah berubah setia. Betapapun berat pergumulan hidup yang kita alami pada saat ini. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga, tetap andalkan Tuhan. Seperti Tuhan sudah menolong Kaleb, maka Dia juga akan selalu siap menolong kita di segala waktu. Lanjutkan kehidupan ini, tetap andalkan Tuhan, percaya dan setia kepadanya. Karena kesetiaan kepada Tuhan akan berbuah berkat. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan dalam syafaat kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ketika kami merasakan dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sungguh-sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami segera akan meninggalkan bulan Juli di tahun 2020 ini. Terima kasih untuk berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan atas sepanjang kehidupan kami. Kami mau bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam bulan yang baru yang akan kami jelang di bulan Agustus tahun 2020 ini. Bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Belajar dari kesetiaan Kaleb yang berbuah berkat dalam kehidupannya. Sungguh Tuhan, biarlah Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu. Agar kami tetap taat, percaya pada janji Tuhan dengan sepenuh hati. Dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di tengah-tengah situasi hidup yang kami sedang hadapi saat ini. Tuhan yang maha baik. Kami berdoa untuk
seluruh keluarga-keluarga jemaat Tuhan di GPIB Pancaran Kasih Depok ini. Tiliklah dan lihatlah ya Tuhan, Engkau sangat mengenal seluruh keluarga-keluarga jemaat Tuhan dengan berbagai pergumulan hidup mereka, sukacita mereka ya Tuhan. Kami taruh dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan, yang bersukacita karena hari ulang tahun, perkawinan, kelahiran. Sempurnakan sukacita mereka Bapa, untuk mereka tetap ingat dan boleh selalu bersyukur di setiap hal yang mereka alami. Bagi yang sedang bergumul karena sakit, persoalan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, keluarga, pendidikan anak-anak, Tuhan, kami mau belajar setia bahwa dalam pergumulan yang kami hadapi, Tuhan tetap setia bersama-sama dengan kami. Ya Bapa yang baik, kami mau berdoa pada saat ini untuk semua hal yang menjadi concern dari persekutuan, pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu. Berdoa untuk majelis jemaat, para diaken, penatua, para pendeta. Tuhan berkati unit-unit misioner, biarlah kami tetap dapat menjalankan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dengan mengarahkan pandang kami kepada Kristus yang tidak pernah berubah setia atas kehidupan kami. Ya Bapa, doa kami bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Berkati mereka ya Bapa. Berikan kekuatan, cinta dan kasih Tuhan untuk meneguhkan iman percaya mereka bahwa mereka tidak sendiri. Berdoa bagi para orang tua dalam pergumulan di tengah-tengah situasi saat ini, pekerjaan, termasuk juga dalam melaksanakan tanggung jawab untuk mencari nafkah kehidupan rumah tangga. Tuhan penuhi dan cukupkan apa yang diperlukan. Berdoa bagi anak-anak, berkati ya Tuhan dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Berilah roh hikmat-Mu ya Bapa, agar kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tidak berubah setia. Kami tidak kehilangan pengharapan, apalagi kehilangan iman di tengah-tengah berbagai kondisi yang kami alami saat ini. Kekuatan iman percaya yang teguh Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, tolong anak-anak kami dalam mereka memulai pendidikan di tahun ajaran yang baru dengan metode yang baru, karena mereka harus belajar secara online. Tuhan mampukan mereka. Kami terus mendoakan dan menyerahkan ya Bapa kegiatan-kegiatan dalam jemaat ini. Baik kegiatan peduli kasih yang masih sementara akan dilaksanakan. Tuhan tolong. Kami juga boleh ambil bagian di dalamnya sebagai tanda kepedulian kami bagi orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Kami mendoakan keluarga yang berduka cita, hiburkan mereka, kuatkan mereka ya Bapa. Pemerintah bangsa dan negara kami pertaruhkan juga dalam tangan Tuhan. Pimpin mereka dengan roh hikmat-Mu. Istimewa ya Bapa dalam menyelesaikan berbagai persoalan, masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. TNI, Polri, segenap aparatur pemerintahan kami. Bahkan juga kami berdoa semua upaya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Untuk menghentikan penyebaran wabah ini Tuhan tolong kami. Kami percaya
Kuasa Tuhan sanggup melakukan perkara melampaui apa yang kami pikirkan dan apa yang kami doakan. Itulah iman, pengharapan kami ya Bapa. Berdoa untuk para medis, dokter, para perawat, relawan, mereka yang terus bekerja siang dan malam. Berikan mereka kesabaran, tanggung jawab yang penuh dalam tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bagi mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih, Tuhan juga menghibur dan menguatkan. Biarlah mereka boleh melihat hari-hari baik, karena bersama dengan Tuhan mereka akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani dan melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa permohonan kami. Seluruh keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang sedang menjalani kehidupan di tengah-tengah kondisi saat ini. Tuhan tuntun naungi mereka dengan berkat pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas kehidupan kami. Tuhan dengar doa kami. Sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur pasal 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidupku dari
Marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungannya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu ya Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh dalam suka dan sengsaramu. Ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Saudara-saudara yang terkasih, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.